Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan hukum tata ruang. Dan di video kali ini saya sudah menyiapkan beberapa materi terkait dengan hukum tata ruang juga. Yaitu diantaranya adalah penyelenggaraan penataan ruang, lalu yang kedua ada kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan yang ketiga kita akan ngebahas terkait dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Baiklah teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi langsung saja simak video ini dari awal sampai akhir sehingga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua terkait dengan hukum tata ruang. Baiklah teman-teman semua, untuk materi pertama yaitu terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Nah, di sini saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Di pasal 9 ayat 1 dikatakan, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Lalu di ayat 2 dikatakan, tugas dan tanggung jawab menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup 3 hal. Yang pertama ada pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang. Yang kedua ada pelaksanaannya terkait dengan penataan ruang nasional. Dan yang ketiga ada koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan juga lintas pemangku kepentingan. Jadi kalau misalkan dilihat dari ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini bisa dilihat bahwasanya tugas menteri itu mencakup 3 hal tadi, yang mana ini merupakan sebuah tugas yang cukup berat dan juga merupakan tugas yang sangat urgen sekali karena menteri di sini menjadi pengawas ya, pengatur, pembina, dan juga pengawas dari penataan ruang tersebut. Sehingga apapun yang dilakukan dalam penataan ruang yang ada di Indonesia, maka sudah sewajarnya kalau misalkan menteri itu harus mengetahui, bahkan juga mengatur, membina, dan juga mengawasi segala hal terkait dengan penataan ruang yang ada di Indonesia. Dan kita tahu juga bahwasanya terkait pelaksanaan penataan ruang di nasional ini itu merupakan suatu hal yang cukup sulit karena kita melihat bahwasanya luas wilayah Indonesia ini bisa dikatakan tidak kecil, tapi sangat besar sekali. Dan juga yang lebih menyulitkan lagi, itu terdiri dari berbagai macam kepulauan. Jadi memang dengan luas wilayah yang sangat luas, ditambah dengan wilayah perairan yang sangat luas, juga ditambah dengan penduduk yang sangat banyak, itu tentunya akan menyulitkan sekali terhadap menteri tersebut dalam pengaturan, pembinaan, dan juga pengawasan. Apalagi tambah ada pelaksanaan penataan ruang nasional juga, sehingga memang sudah sewajarnya kalau misalkan pemerintah daerah itu turut atau ikut andil dalam hal membantu menteri tersebut. Paling tidak mereka bisa fokus kepada daerahnya sendiri karena memang mereka yang lebih mengetahui terhadap daerah itu. Oke teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal penyelenggaraan penataan ruang. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang pada pasal 10 itu di ayat 1 dikatakan, kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang atau penyelenggaraan penataan ruang meliputi pertama, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan juga kabupaten atau kota. Yang kedua, pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, yang mana di sini meliputi 3 hal. Ada perencanaan tata ruang wilayah provinsi, ada pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan juga ada pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Kemudian yang ketiga, ada pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi,
yang mana ini meliputi 4 hal. Yang pertama ada penetapan kawasan strategis provinsinya, yang kedua ada perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi, yang ketiga ada pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi, dan yang keempat ada pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. Lalu yang ketiga dari kewenangan pemerintah daerah provinsi tersebut adalah kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota. Jadi kalau misalkan pemerintah itu punya tugas untuk memfasilitasi penataan ruang antar provinsi, maka di dalam penataan ruang di dalam provinsi tugasnya adalah melakukan kerjasama antar provinsinya yang saling berdekatan, dan juga sebagai fasilitator terhadap penataan ruang yang ada di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota dimaksudkan agar kerjasama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten atau kota yang bekerja sama. Kemudian pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dan huruf D, yaitu pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan juga pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi itu dapat dilaksanakan pemerintah daerah, kabupaten atau kota melalui tugas pembantuan. Jadi kalau misalkan memang agak kesulitan di tingkat pemerintah daerahnya, maka bisa dilakukan tugas pembantuan yang mana nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yang mana itu melakukannya melalui tugas pembantuan. Kemudian kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah, kabupaten dan atau kota tetap memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Kemudian pada ayat 5 dalam pasal 10-nya katakan, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Yang mana di sini kalau misalnya kita lihat kata-kata dapat menyusun petunjuk pelaksanaan adalah bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah daerah provinsi disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik daerah. Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan penjabaran dari pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dari kewenangannya di tahap provinsi atau di pihak kewenangan pemerintah provinsi itu bisa menyusun buku pedomannya, akan tetapi tidak boleh berseberangan atau tidak boleh berlawanan dengan buku petunjuk pedoman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan juga buku petunjuk pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ini, dia itu harus sesuai dengan karakteristik daerahnya, entah itu karakteristik dari adat atau budaya ataupun karakteristik dari letak geografisnya. Kemudian dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pemerintah daerah provinsi harus menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan 1. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. Ini disebarkan ya kepada wilayah kabupaten dan kota. Yang kedua, arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. Yang kedua yang harus dilakukan adalah melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Jadi harus ada standar pelayanan minimalnya. Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi antara lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan untuk pelayanannya disertakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Kemudian di ayat 7-nya dikatakan, dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Langkah penyelesaian yang diambil pemerintah mencakup pula pembinaan kepada pemerintah provinsi agar mampu memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
Upaya pembinaan tersebut dapat berupa bantuan teknis untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang tidak dipenuhi pemerintah daerah provinsi. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan nanti di bagian provinsinya, pemerintah provinsi itu ternyata tidak memenuhi standar pelayanan penataan ruangan, maka dari pihak pemerintah pusat bisa memberikan bantuan berupa bimbingan teknis ya, atau BIMTEK terkait dengan penataan ruang, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari penataan ruang yang awalnya tidak memenuhi standar menjadi memenuhi standar. Nah, tentunya ini nanti akan akan dikonsultasikan kembali antara pemerintah pusatnya dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi. Baiklah teman-teman semua, kemudian untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang mana ini di tingkat, kalau tadi kita ngomongnya di tingkat pemerintah daerah provinsi, ini di tingkat pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ini juga meliputi empat kewenangan. Yang pertama ada pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota dan kawasan strategis kabupaten atau kota. Yang kedua, pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Ini meliputi 3 hal: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota, dan juga pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga, kewenangannya adalah pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota, yang mana ini meliputi 4 hal: penetapan kawasan strategis kabupaten atau kota, perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota, pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Nah, kalau misalkan yang keempatnya adalah kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota. Selanjutnya di ayat 4 dikatakan, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah daerah kabupaten atau kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Jadi kalau misalkan dilihat teman-teman semua, perbedaannya dari kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota ini, pemerintah daerah kabupaten atau kota itu otomatis lebih kecil ya. Sementara pemerintah daerah pemerintah daerah provinsi itu dia lebih besar cakupannya. Dan juga yang kedua, kalau misalkan di pemerintah daerah provinsi itu dia juga mempunyai kewenangan sebagai fasilitator dalam hal penataan ruang antar pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sementara di pihak atau di tahap pemerintah daerah kabupaten atau kota, dia hanya menjalin kerjasama saja sesama pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian di ayat 5-nya dikatakan, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten atau kota harus pertama menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Contoh jenis pelayanannya dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Kemudian terakhir di ayat 6 pasal 11-nya dikatakan, dalam hal pemerintah daerah kabupaten atau kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, di sini catatannya adalah pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal apabila setelah melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten atau kota belum juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah nanti akan diadakan bimbingan teknis lagi ya. Berarti kalau misalnya perbedaan yang sangat mendasarnya adalah memang cakupannya yang lebih kecil ya. Kemudian kalau misalnya tidak memenuhi standar, maka pemerintah daerah provinsi yang nanti akan turun langsung ke dalam pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sehingga memang tahapannya atau tingkatannya yang paling tinggi ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah provinsi, kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan ini sesuai dengan asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga asas tugas pembantuan. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman semua, tadi sudah kita bahas mengenai 3 hal. Yang pertama, penyelenggaraan penataan ruang. Yang kedua, ada kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penataan ruang. Dan yang ketiga, ada kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga menambah keilmuan teman-teman terkait dengan hukum tata ruang. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, kepleset kata, atau juga mungkin ada salah penjelasan. Kurang lebihnya saya cukupkan. Sampai jumpa di lain video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.